Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana, kelas saya 12 IPA 2, asal sekolah saya dari SMA 1 Negara. Video kali ini saya akan menceritakan sebuah novel sejarah yang berjudul Laut Bercerita, yang dimana menceritakan hilangnya 13 aktivis dan kekejaman yang dialami aktivis di masa lalu. Oke, jangan terlalu lama, langsung saja masuk ke videonya. Novel ini berlatar waktu di tahun 90-an dan 2000, terutama latar peristiwa 1998, di mana masa reformasi membara di negeri ini. Novel Laut bercerita tentang perjuangan aktivis muda yang mendambakan Indonesia baru yang bebas dalam menyuarakan kebenaran. Mereka adalah Biru Laut, Kinan, Bram, Alex, Daniel, Julius, Gusti, Naratama, Anjani, dan Asmara Jati. Hal yang paling menonjol dari novel sejarah ini adalah ceritanya berdasarkan kisah nyata, pengalaman dari para aktivis yang sempat hilang dan diculik pada Maret tahun 1998. Para aktivis tersebut ada yang berhasil selamat dan juga tetap hilang. 9 orang berhasil kembali dan 13 orang lainnya dinyatakan hilang. Cerita dalam novel Laut Bercerita terbagi menjadi 2 bagian dengan jarak waktu yang jauh berbeda. Adapun bagian pertama diceritakan melalui sudut pandang tokoh bernama Biru Laut beserta para kawan sesama aktivisnya, serta menyelesaikan visi atau tujuan mereka pada rentang waktu tahun 1991 sampai 1998. Sementara pada bagian kedua, kisahnya diambil dari sudut pandang Asmara Jati, adik dari Laut yang mempunyai tujuan atau visi yang cenderung berlainan dengan Laut pada waktu tahun 2000 sampai 2007. Pada bagian pertama akan diceritakan melalui perspektif Biru Laut. Laut adalah seorang mahasiswa program studi sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ia sangat menggeluti dunia sastra dan tentunya tidak sedikit buku sastra klasik yang dimilikinya, baik itu buku sastra bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Ia memulai kisah di tahun 1991 pada sebuah tempat bernama Sayegan, Yogyakarta. Sayegan tak lain merupakan markas Wirasena, organisasi mahasiswa, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut pemerintah adalah sebuah aktivis terlarang. Salah satu kegiatan yang mereka lakukan adalah membahas buku-buku terlarang seperti karya Pramoedya Anantotoer. Terkisahlah kehidupan persahabatan antara Alex, Laut, Sunu, Daniel, Julius, Gusti, Bram, dan Kinan, serta aktivis-aktivis lainnya. Pada bab Sayegan, Laut bercerita pertemuannya dengan kawan-kawannya yang memiliki ketertarikan yang sama. Ketertarikan untuk meruntuhkan ketidakadilan yang dilakukan rezim pemerintah saat itu. Meskipun mereka tahu penghilangan secara paksa adalah risiko yang mungkin menjadi pada mereka atau slogan tembak di tempat akan menghampiri hidup mereka. Laut menceritakan kisah hidupnya tidak berurutan tahun, tapi lebih pada peristiwa antara masa kini, yaitu dalam penjara, dan masa lalu ketika masih menjadi aktivis, bahkan sempat buron bertahun-tahun secara bergantian. Laut gemar membaca berbagai buku karangan Pramoedya Anantotoer yang ketika itu peredarannya dilarang di Indonesia. Hal itu yang menekatkan dirinya secara diam-diam untuk memfotokopi buku-buku tersebut di salah satu tempat yang disebut sebagai fotokopi terlarang. Mulai dari sana, dirinya bertemu dengan Kinan, salah satu mahasiswa Fakultas Ilmuwan Sosial Ilmu Politik, yang memperkenalkan Laut akan organisasi Winatra dan Wirasena. Setelah ikut bergabung dengan organisasi Winatra, Laut jadi semakin menggiatkan aktivitas diskusi buku bersama rekan-rekan seorganisasinya. Bukan hanya buku, melainkan beberapa konsep yang hendak mereka lakukan untuk menentang doktrin pemerintah di negara ini yang dipimpin oleh satu presiden selama lebih dari 30 tahun. Dalam novel ini diceritakan bahwa Laut beserta rekan-rekannya melaksanakan beberapa aksi atau gerakan membela rakyat yang telah diambil haknya oleh pemerintah. Salah satunya adalah aksi tanam jagung Belangguan. Peristiwa Belangguan demi membela petani-petani
jagung yang lahannya akan dirampas pemerintah, menjebloskan Laut ke dalam penjara. Ia dipukuli habis-habisan, diinjak dengan sepatu bergerigi dan setrum. Betapa tidak berkemanusiaan, sebo-sebo itu. Setelah mereka tak mendapatkan jawaban, Laut dan kawan-kawannya dibuang begitu saja di Bekasi. Akan tetapi, jauh sebelum mereka melakukan aksi tersebut, Laut bersama teman-temannya berdiskusi terlebih dahulu, yang dikenal sebagai diskusi Kwangju. Dari situlah awal mula Laut dan rekan-rekannya mengetahui dan mengenal arti dari sebuah pengkhianatan, serta aktivis-aktivis mereka bocor kepada Intel, seperti peristiwa Belangguan, demo di Surabaya, aktivitas di Klender, dan acara seminar untuk membahas unjuk rasa yang gagal membuat Laut dan beberapa kawannya mencurigai Naratama sebagai agen ganda, sehingga sepertiga ujung cerita terkuaklah siapa sebenarnya agen ganda tersebut. Laut pun bercerita bagaimana sakitnya dikhianati. Buku ini berkisah persahabatan dan pengkhianatan sekaligus dari orang yang tak pernah terduga sebelumnya. Singkat cerita, Laut kemudian diringkus oleh sekelompok orang yang tidak dikenal, tempatnya pada tanggal 31 Maret 1998. Semenjak mereka menjadi buronan di tahun 1996 sebab organisasi Minatra dan Wirasena dikatakan berbahaya bagi pemerintah. Kemudian Sono, Mas Gala, dan Narendra secara tiba-tiba hilang. Kemudian lambat laut beberapa rekan-rekan yang lain pun hilang, entah kemana. Lalu sekarang Laut disusul alias Daniel yang menghilang. Saat penculikan dan penyekapan itu, mereka memperoleh siksaan yang sangat tidak manusiawi, bisa dikatakan sangat sadis dan biadab. Mereka semua dipukuli, disundut, disiram dengan pakai air es, disetrum, digantung dengan kaki yang berada di atas dan kepala berada di bawah, ditelentangkan di atas batangan es yang sangat dingin, serta penyiksaan lainnya. Di bagian pertama tidak hanya membicarakan terkait aktivitas Laut dan teman-temannya dalam pergerakan yang hendak mereka jalani, melainkan ada pula sisipan kisah antara Laut dan anggota keluarganya. Saat Laut teman-temannya menghilang, semua kehidupan mereka dan orang-orang terdekat mereka pun senantiasa berubah. Di bagian kedua dalam novel Laut bercerita, Asmara Jati, adik dari Laut yang menjadi sudut pandang ceritanya. Asmara Jati dengan Laut memiliki visi yang saling berjauhan, yang mana adiknya lebih meniru minat pada bidang sains, sementara Laut cenderung bidang sastra. Pada bagian kedua ini berawal dari tahun 2000, tepat 2 tahun Laut beserta 13 temannya menghilang entah kemana. Terdapat hal yang menyesakkan dada, yakni saat mereka melangsungkan acara atau yang mereka sebut sebagai ritual makan malam bersama setiap hari Minggu. Hal-hal yang seperti biasanya mereka lakukan. Ibunya menyiapkan makanan serta bapak yang mengambil piring untuk wadah mereka makan. Bapak masih menyisakan 1 piring untuk Laut, berharap bahwa Laut kelak pulang ke rumah dan kembali makan bersama. Akan tetapi hasilnya selalu sama dan nihil. Kemudian Asmara dan kawan-kawannya memutuskan untuk mendirikan semacam lembaga khusus menangani orang yang dihilangkan secara paksa. Layaknya Laut, kakak Asmara tidak membangun itu dengan kawan-kawannya saja. Ia bekerja sama dengan berbagai orang dan keluarga. Dari teman-teman Laut yang belum ditemukan pun, lembaga itu didirikan dengan harapan agar Laut beserta rekan-rekannya yang hilang itu tidak habis dimakan waktu dan pemerintah segera memutuskan perkara ini, sehingga akhirnya Asmara mendapatkan informasi mengenai ditemukannya tulang belulang manusia di Kepulauan Seribu. Ada sebagian dikubur, kemudian sebagian lainnya sedang dilakukan penelitian oleh dokter forensik, akan tetapi mereka semua tidak ada yang tahu tulang-tulang siapakah itu. Oke, begitulah alur cerita dari novel sejarah yang berjudul Laut Bercerita pada video kali ini. Gimana nih perasaan kalian setelah menonton video ini? Jawabannya ditulis komentar bawah ini ya.
Dan juga terdapat nilai-nilai moral yang terkandung dalam novel sejarah Laut Bercerita kali ini dan akan diperlihatkan pada akhir videonya. Dan jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bila ada kata-kata yang menyinggung dan kurang jelas, mohon dimaafkan. Karena setiap orang ada kelebihan dan ada kekurangan. Saya Rizky Maulana, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.